datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 801. Berjalan keluar dari kantor presiden, Celine menatap Jasper yang terlihat sangat riang dan bertanya, apakah kamu tidak gugup sama sekali? Tentang apa? Jasper bertanya meskipun tahu betul apa yang dia bicarakan. Tentang Paulsen. Dia tidak sebaik kelihatannya. Fakta bahwa dia berhasil menjadi presiden kolosal meskipun dimulai dari manajer proyek normal berarti dia lebih kejam dari siapapun jika perlu, jawab Celine. Jasper tersenyum dan berbicara, kekejamannya adalah bukti betapa pintarnya dia, dan pria pintar cenderung memilih opsi yang paling bermanfaat bagi mereka. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa dengan memulai perang habis-habisan denganku, jadi dia tidak akan melakukannya. Omong kosong *T. Celine memutar matanya ke arah Jasper. Tentu, perusahaan Anda memiliki potensi yang tidak terbatas dan mereka telah tumbuh cukup besar, tetapi mereka masih tidak lebih dari kelemahan bagi kolosal. Oke. Bank investasi ingin menghasilkan uang dan Paulsen menginginkan ketenaran. Menyingkirkan orang lemah seperti saya tidak akan menghasilkan uang bank investasi dan dunia juga tidak akan lebih menghormati Paulsen karenanya. Plus, jika mereka tidak berhasil menghancurkanku, mereka akan memiliki kekuatan yang mengerikan untuk dihadapi di masa depan. Mengapa harus melalui semua masalah itu? Jasper menjawab dengan tenang. Tuhan tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri ini, Celine berbicara dengan tenang. Tetap saja, terlepas dari kata-katanya, mata Celine bersinar saat dia menatap Jasper. Pada saat itu, Celine sudah kehilangan semua kemampuan untuk merenungkan kata-kata Jasper. Dia tidak akan memikirkan apakah kata-kata Jasper realistis atau tidak. Dia hanya memiliki satu pikiran dalam pikirannya, dan itulah betapa tampan dan dominannya Jasper. Dia hanya ingin menerkamnya. Apakah kamu bebas malam ini? Celine tiba-tiba bertanya. Aku akan keluar merayakannya dengan Jack dan yang lainnya. Mengapa? Tanya Jasper. Rayakan bersama mereka di lain hari. Tinggalkan jadwalmu malam ini untukku, tuntut Celine. Apa yang ingin kamu lakukan? Jasper menatap Celine dengan waspada. Kamu masih takut aku akan memanfaatkanmu? Celine berbicara dengan tidak senang. Bagus. Jasper percaya bahwa tidak pantas baginya, sebagai seorang pria, untuk mundur sebelum Celine, seorang wanita, melakukannya. Ekspresi kebanggaan tersembunyi di mata Celine yang bersinar saat dia menyingkirkan kegembiraan yang dia rasakan dalam dirinya. Dia berjalan keluar dari Nasdaq Exchange Center yang telah lama kosong bersama Jasper. Tidak jauh dari pusat, keduanya melihat sosok yang dikenalnya dipaksa masuk ke mobil polisi dengan memalukan. Itu adalah William. Ketika Jasper dan Celine melihat William, dia juga melihat mereka. King B dan B star. Kamu curang. William mulai berteriak dengan marah ketika dia melihat keduanya. Celine berdiri di depan William dan melengkungkan sudut bibirnya menjadi seringai dingin. Lihat dirimu sekarang. Apa perbedaan antara kamu dan anjing yang kalah? Kata-kata Celine sangat melukai kepercayaan diri William. Menatapnya dengan sedih, dia meraung, jangan berani-beraninya kamu terlihat begitu bangga. Anda hanya sampai di tempat Anda hari ini karena Anda merayu beberapa orang barbar. Saya ingin melihat berapa lama lagi Anda dapat mempertahankan tindakan yang membanggakan ini. Celine memandang William dengan sedih dan berbicara, katakan aku memang merayu pria, aku masih tidak akan pernah merayumu. Apakah itu membuatmu marah? William menggertakkan gerahamnya dengan keras. Jika bukan karena dua pria kekar yang menahannya di tempatnya, dia akan bergegas dan menunjukkan padanya sepotong pikirannya. Kamu jalang. William mengucapkan kata-kata itu. Seringai mengejek di sudut bibir Celine tumbuh, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan sama sekali. Bab 802. Sungguh pecundang yang menyedihkan. Semua hinaan yang kau lemparkan padaku tidak lebih dari hadiah kemenanganku.
Kedengarannya lebih baik daripada lagu pujian dari orang lain karena semakin Anda menghina saya, semakin tragis Anda kalah. Dan, semakin banyak yang saya menangkan. Jasper, yang berdiri di samping, mau tidak mau melihat Celine lagi ketika dia berbicara. Sejujurnya, wanita benar-benar superior ketika mereka berdebat. Ini saja sudah cukup untuk menyingkirkan sekelompok besar orang dan mulut pispot mereka. Tubuh William gemetar karena marah tetapi Celine tidak lagi tertarik untuk berdebat dengannya. Apakah Anda tahu apa itu pemenang sejati? Tidak. Lihat pria di sampingku ini yang kau sebut barbar. Namun, apakah dia memperhatikan Anda sejak awal? Setiap hinaanmu tidak lebih dari gonggongan anjing liar baginya. Kamu bisa menghina kami sebanyak yang kamu mau, tapi ingat bahwa kamu akan segera diadili sementara kita akan merayakannya. Inilah perbedaan sebenarnya antara pemenang dan pecundang. Ini bukan tentang siapa yang memiliki suara paling keras. Dengan itu, Celine melingkarkan lengannya di lengan Jasper dan keduanya berbalik untuk pergi. Mata William memerah saat dia memelototi dua sosok yang mundur. Dia terlalu marah untuk berbicara. Setelah mengambil hanya 2 langkah, Celine sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berbalik sambil tersenyum. Oh ya, aku juga mendapatkan janji Paulsen bahwa aku akan mengambil alih posisimu. Saya akan menjadi presiden cabang regional Terra. Sampai jumpa, atau mungkin tidak. Kita milik 2 dunia yang berbeda sekarang dan tidak akan ada alasan bagi kita untuk bertemu lagi. Anda sudah kalah dan tidak punya apa-apa lagi. Betapa tragisnya. Celine dan Jasper pergi, meninggalkan William yang mengaum dan berteriak. Setelah ini adalah suara pintu mobil menutup dan kemudian, keheningan. Karena dia telah berjanji pada Celine, Jasper tidak pergi keluar untuk merayakannya bersama Jack dan yang lainnya. Lagi pula, dengan atasan seperti dia di sana, para eksekutif senior itu mungkin tidak bisa sepenuhnya bersantai. Jasper mungkin seumuran dengan anak-anak mereka, tetapi statusnya benar-benar berbeda. Belum lagi dengan bertambahnya kekayaan Jasper, sikap bawahannya terhadapnya menjadi lebih sopan. Jasper memberitahu Jack tentang hal itu dan masuk ke mobil yang telah disiapkan Celine untuk mereka. Mobil itu masuk lebih dalam ke New York City. Celine membawa Jasper ke salah satu tempat wisata paling terkenal di New York, dan bahkan di dunia Empire State Building. Jasper bercanda ketika dia melihat Empire State Building yang tinggi yang sepertinya menembak ke langit. Saya hampir bisa merasakan uang di udara ketika saya menarik napas dalam-dalam. Celine terkekeh dan berbicara, "Ayo, aku punya sesuatu yang spesial untukmu." Jasper sedikit terkejut tetapi tidak mengajukan pertanyaan apapun, malah memilih untuk mengikuti Celine ke Empire State Building. Jasper sekali lagi menyadari betapa luasnya kontrak Celine. Wanita ini sebenarnya telah mengubah area atap di Empire State Building menjadi bar terbuka. Sejujurnya, seorang manajer umum dari cabang regional Terra Colossal Investments seharusnya tidak dapat mengundang Winston Bennett untuk wawancara, atau membuat atap Empire State Building menjadi taman dan bar pribadinya. Jasper penasaran dengan latar belakang keluarga Celine, tetapi jika dia tidak mau memberitahunya, Jasper juga tidak akan membuang waktu untuk bertanya. Bagaimanapun, mereka adalah teman, dan latar belakang keluarga tidak masalah. Jasper tidak memiliki latar belakang keluarga yang baik, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menjadi latar belakang bagi generasi penerusnya. Dia tidak akan iri pada orang lain yang berasal dari keluarga kaya, atau akan sangat buruk bagi hatinya untuk menghabiskan setiap hari di sisi Henry. Bab 803. Datang dan lihat cakrawala kota. Berdiri di sini, Anda akan segera memiliki gedung yang lebih tinggi dari Empire State Building dan hanya masalah waktu sebelum banyak orang memandang Anda seperti mereka memandang ke Empire State Building. Jasper merasakan riak emosi di hatinya saat dia melihat ke arah Celine yang berdiri di dekat pagar atap Empire State Building dan mendengarkan dia berbicara. Dia berjalan untuk berdiri di samping Celine di dekat pagar. Merasakan angin dingin dan mengamuk 400 meter di langit,
Sekelilingnya remang-remang malam ini dan Jasper merasa seolah-olah seluruh kota New York berada di bawah kakinya. Lampu neon di kota besar ini menyebar dari bawah kakinya dan membentang sampai ke cakrawala melampaui apa yang bisa dilihatnya. Kota ini ramai dengan keaktifan. Tidak ada yang tahu pasti berapa banyak perpisahan dan reuni yang dilalui kota, berpenduduk jutaan, setiap hari. Atau apa yang terjadi dalam keluarga di balik setiap jendela yang menyala. Sebagai salah satu kota tersibuk di dunia, New York memang surga bagi mereka yang berkuasa dan kaya. Suatu hari, aku yakin, gumam Jasper pada dirinya sendiri sambil menatap langit malam, yang sekarang diterangi oleh lampu-lampu kota. Di sampingnya, Celine mengalihkan pandangannya ke profil samping Jasper, benar-benar terpesona. Dia menyukai saat-saat Jasper ini. Tidak seperti bagaimana dia biasanya lembut dan pendiam, aura pria itu sekarang diwarnai dengan dominasi dan ketenaran. Seolah-olah Jasper berada dalam wujud aslinya saat ini. Dia adalah seorang pria yang menunggu waktu yang tepat untuk mengejutkan dunia. Celine secara pribadi percaya bahwa pria tidak boleh terlalu rendah hati atau terlalu rendah diri. Seorang pria seharusnya berjalan dengan aura dominasi kepadanya, dan seorang pria yang bisa membuatnya terlihat dua kali harus menjadi pria yang memiliki kekuatan untuk menaklukkan dunia. Jasper memenuhi persyaratannya dengan sempurna sekarang. Untuk malam ini, kamu adalah rajanya, Celine berbicara dengan lembut. Apa katamu? Angin bertiup kencang di atap dan Jasper berbalik untuk bertanya pada Celine apa yang dia katakan karena dia tidak mendengarnya. Tidak banyak, Celine terkekeh, berbalik untuk berjalan ke sofa yang anginnya tidak terlalu kencang. Sambil duduk, dia bertanya, apakah ada sesuatu yang ingin kamu minum? Saya dapat meminta seseorang menyiapkan banyak alkohol untuk Anda. Anggur putih. Saya tidak terlalu terbiasa meminum minuman beralkohol yang lebih kuat, dan saya biasa saja dengan anggur. Merah, jawab Jasper. Celine mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Kurang dari 10 menit kemudian, 10 botol masing-masing anggur putih dan merah di bawah. Setelah ini adalah meja yang penuh dengan hidangan somer yang menggiurkan dan berwarna-warni. Jasper melirik botol-botol anggur putih yang semuanya telah berumur setidaknya 10 tahun dan botol-botol anggur merah kelas koleksi yang semuanya berasal dari gudang kayu ek yang sama. Apakah Empire State Building gudang anggur dan dapurmu? Celine melepas sepatunya dan meringkuk dengan nyaman di sofa tanpa alas kaki. Sambil tersenyum riang, dia menjawab, tidak berlebihan, yang saya lakukan hanyalah meminjam atap. Ditambah lagi, dalam hal alkohol dan makanan, tidak ada yang mustahil di New York selama Anda bersedia mengeluarkan uang. Perut Jasper mulai tidak enak dengan makanan barat yang dia makan beberapa hari ini, jadi dia pasti sangat senang bisa menikmati rasa rumah lagi. Celine tampaknya telah mengendur juga, tidak lagi mengeluh tentang diet saat dia menggali hidangan lezat yang memenuhi meja. Jasper meminum botol anggur putih sementara Celine meminum anggur merah. Di bawah angin dingin yang kuat di atap Empire State Building, keduanya bersulang dan makan. Setelah menghabiskan sebotol anggur putih, Jasper mulai merasa sedikit mabuk. Duduk di sofa tunggal, Jasper menatap langit-langit melewati pagar, sampai ke cakrawala sampai dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Baru kemudian dia menarik pandangannya ke belakang. Apa yang kamu lihat? Celine memandang Jasper dan bertanya, pipinya sedikit memerah setelah minum 1,5 botol anggur merah. Melihat apakah New York City memiliki pemilik, Jasper berbicara. Ya, jawab Celine dengan pasti.